Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan aku Rika. Di video kali ini aku akan membuat tas atau dompet rajut. Contoh seperti yang ada di thumbnail, adapun alat dan bahannya sebagai berikut. Di sini aku sudah menyiapkan 2 gulung benang dengan warna yang berbeda. Kita menggunakan benang poli Indo ukuran D27, bisa menggunakan hakpen nomor 3 atau 4. Kemudian ada gunting, alat ukur, jarum tapestri, dan kita nanti akan menggunakan hakpen yang nomor 3 ya. Bagi teman-teman yang penasaran aku beli alat dan bahannya di mana, linknya sudah aku cantumkan di bagian kolom deskripsi. Langsung saja ke videonya, dan jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa juga di-share ke teman kalian, supaya teman kalian tahu apa yang kalian tonton. Langsung saja kita awali membuat slip knot. Setelah itu kita membuat 50 rantai. Empat enam, 47, 48, 49, 50. Di sini kita membuat 50 rantai. Jika teman-teman ingin lebih panjang atau pendek, nanti bisa ditambah atau dikurangi dengan kelipatan 5. Setelah selesai dengan kelipatan 5, di sini kita tambah dengan 1 rantai. Jadi total rantai yang kita buat ada 51 rantai. Setelah itu di lubang rantai kedua dari hakpen kita isi dengan SC. Lanjut membuat SC di setiap lubang. Seperti ini, lakukan cara yang sama sampai di ujung rantai. Setelah sampai di ujung rantai, kita membuat 1 rantai, kemudian kita balik, lanjut membuat SC bolak-balik sebanyak 15 baris. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Di sini kita sudah membuat sebanyak 15 baris. Untuk alas yang kita buat jadinya seperti ini. Jika teman-teman kurang lebar atau ingin lebih lebar lagi, SC bolak-baliknya bisa ditambah atau dikurangi dengan kelipatan 5 ya. Setelah selesai dengan kelipatan 5, selanjutnya kita membuat pondasi yang pertama. Seperti biasa di setiap lubang tepi alas, masing-masing kita isi dengan 2 SC atau membuat increase ya. Langsung saja. Untuk lubang tepi alas yang ini kita isi terakhir, langsung membuat SC di setiap lubang. Sudah sampai di lubang tepi alas yang pertama, kita isi dengan 2 SC. Seperti ini. Lanjut, kita membuat SC di setiap lubang. Lakukan cara yang sama memutar. Jangan lupa di setiap lubang tepi alas masing-masing kita isi dengan 2 SC. Nanti kita bertemu di lubang tepi alas yang terakhir. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di lubang tepi alas yang terakhir, kita isi dengan 2 SC. Nah, seperti ini untuk pondasi yang pertama.
Saatnya kita masuk ke pondasi yang kedua, tapi sebelum itu akan kita hitung dulu SC memutar miliknya pondasi yang pertama ini sudah genap dengan kelipatan 5 atau belum. Jika belum genap dengan kelipatan 5, nanti bisa kita ulangi lagi untuk membuat pondasi yang pertama. Dan tadi sudah sekalian aku hitung, totalnya ada 130 SC. Jika dibagi 5 sudah genap, tidak ada sisa. Saatnya kita membuat pondasi yang kedua. Untuk pondasi yang kedua, di sini kita membuat DC memutar. Yang pertama kita slip stitch. Setelah itu membuat 3 rantai. Lanjut membuat DC di setiap lubang. Nah, seperti ini. Lakukan cara yang sama memutar. Kita nanti bertemu di 3 rantai yang awal. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Di sini kita sudah sampai di pondasi kedua akhir. Kita slip stitch di 3 rantai yang awal. Untuk pondasi yang kedua jadinya seperti ini. Sekarang kita langsung saja masuk di motif baris pertama. Setelah kita slip stitch membuat 3 rantai, kita anggap sebagai DC. Masuk di lubang yang sama, membuat 2 DC. Seperti ini. Setelah itu kita skip 3 lubang, membuat DC, 1 rantai, masuk di lubang selanjutnya, membuat 3 DC. Kemudian skip 3 lubang, membuat DC, 1 rantai, masuk di lubang selanjutnya, membuat 3 DC. Setelah itu kita skip 3 lubang, membuat DC, 1 rantai, masuk di lubang selanjutnya, membuat 3 DC. Untuk motif yang dihasilkan jadinya seperti ini. Lakukan cara yang sama memutar sampai di awalan motif. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di motif yang awal, kita slip stitch. Untuk motif yang dihasilkan jadinya seperti ini. Kita masuk di motif baris kedua. Kita slip stitch di setiap lubang back loop. Seperti ini.
sampai di lubang rantai. Nah, di sini kita slip stitch di lubang rantai seperti ini. Kemudian kita lanjut membuat 3 rantai. Masuk di lubang yang sama membuat 2 DC. Skip 3 lubang, membuat DC 1 rantai, masuk di lubang rantai membuat 3 DC, skip 3 lubang membuat DC 1 rantai, masuk di lubang rantai membuat 3 DC. Kemudian skip 3 lubang membuat DC 1 rantai, masuk di lubang rantai membuat 3 DC. Untuk motif yang dihasilkan jadinya seperti ini. Lakukan cara yang sama memutar sampai di awalan motif baris kedua. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di motif kedua yang awal, kita slip stitch. Nah, seperti ini. Kemudian kita slip stitch sebanyak 4 kali. Setelah itu kita slip stitch di lubang rantai. Untuk motif yang dihasilkan jadinya seperti ini. Kita masuk di baris yang ketiga, membuat 3 rantai, masuk di lubang yang sama membuat 2 DC, skip 3 lubang, membuat DC 1 rantai, dan DC di lubang selanjutnya. Setelah membuat 3 DC, kita skip 3 lubang, membuat DC 1 rantai, kemudian membuat 3 DC di lubang selanjutnya. Nah, seperti ini untuk motif yang dihasilkan. Lakukan cara yang sama memutar. Kita nanti bertemu saat mau ganti benang. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu.
Nah, di sini kita sudah sampai di baris terakhir untuk yang warna krem ya. Dan kita slip stitch sebanyak 4 kali. Nah, di slip stitch keempat, di sini kita ganti benang sebelum masuk ke rantai. Kita slip stitch di lubang rantai. Membuat 3 rantai. Masuk di lubang yang sama membuat 2 DC. Kemudian skip 3 lubang membuat DC. 1 rantai dan membuat 3 DC di lubang selanjutnya. Skip 3 lubang membuat DC. 1 rantai, kemudian membuat 3 DC di lubang rantai. Skip 3 lubang membuat DC. Untuk motif yang dihasilkan jadinya seperti ini. Lakukan cara yang sama memutar, disesuaikan dengan tinggi yang diinginkan. Kita nanti bertemu di motif terakhir baris terakhir. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Nah, di sini kita sudah sampai di motif terakhir baris terakhir. Kita slip stitch di motif yang awal. Nah, untuk motif yang dihasilkan jadinya seperti ini, sangat cantik sekali. Saatnya kita membuat SC memutar ya. Langsung saja membuat 1 rantai, masuk di lubang yang sama membuat SC. Lanjut, di setiap lubang kita isi dengan 1 SC. Jangan sampai ada yang terlewat ya. Nah, seperti ini. Lakukan cara yang sama memutar. Di sini kita membuat sebanyak kurang lebih ada 10 baris. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Kita nanti bertemu di baris ke-10 akhir ya. Kurang dari 10 juga tidak apa-apa, bisa disesuaikan dengan selera teman-teman. Nah, di sini kita sudah sampai di baris ke-8 akhir. Seperti ini, sudah sampai di bagian akhir. Kita lanjutkan sampai ke tepi supaya lebih rapi ya. Sudah sampai di bagian tepi, kita slip stitch. Kita putuskan benang.
Sisa benang ini nanti kita rapikan di bagian menggunakan jarum tapestri, dan untuk alas bisa kita beri busati supaya lebih kokoh, dalamnya kita beri inner, dan untuk bibir tasnya di sini bisa kita pasang resleting ya. Dan sekarang saatnya kita membuat handle. Nah, ini akan aku simpan terlebih dahulu untuk badan tasnya dan akan aku siapkan benangnya terlebih dahulu. Nah, langsung saja di sini sudah kita siapkan benangnya. Kita awali membuat slip knot. Setelah itu kita membuat 4 rantai. Kemudian membuat SC di lubang rantai kedua sampai di lubang rantai terakhir. Setelah itu membuat 1 rantai, kita balik, membuat SC di setiap lubang. Membuat 1 rantai, masuk di bagian front loop, dan bawahnya di baris ketiga. Kita masuk di 2 serat benang membuat SC, lanjut di lubang front loop selanjutnya, dan lubang bawahnya membuat SC, masuk di 2 serat benang, masuk di lubang front loop, dan lubang bawahnya membuat SC. Lalu membuat 1 rantai, masuk di lubang front loop dan lubang yang bawah, membuat SC, lanjut di bagian front loop dan lubang bawahnya, membuat SC lagi. Nah, seperti ini. Masuk di lubang front loop dan lubang bawahnya, membuat SC. Lakukan cara yang sama berulang, disesuaikan dengan tinggi yang diinginkan. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di bagian baris terakhir. Di sini kita putuskan benang. Kita menggunakan korek api. Nah, seperti ini. Di sini panjangnya kurang lebih ada 32 cm untuk handle, dan kita membuat sebanyak 2 ya. Nah, seperti ini. Saatnya akan kita jahit di bagian sini, bagian SC memutar. Akan kita ukur terlebih dahulu. Di sini kita menjahitnya menggunakan benang warna coklat susu ya. Seperti ini. Dan jangan lupa untuk sisa benang ini nanti kita rapikan. Kita masukkan di bagian dalam handle-nya ya. Nah, di sini akan aku jahit terlebih dahulu. Nah, teman-teman, untuk tas yang dihasilkan jadinya seperti ini. Di sini sudah aku jahit di kedua sisi untuk handle, bagian depan dan belakang seperti ini. Dan untuk bagian dalam, alas bisa kita beri busati, dalamnya kita beri inner, dan untuk bibir tasnya di sini bisa kita pasang resleting
Seperti ini untuk badan tas yang dihasilkan, sangat cantik sekali. Bagi teman-teman yang penasaran bagaimana cara membuatnya, ikuti terus videoku dan jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan komen. Apabila ada salah kata dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.